Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazi Mazaya, mahasiswa Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu om saya sendiri, mengenai pemilu yang sudah terjadi di bulan Februari lalu. Nah, om silahkan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Benny, umur 30, asal dari Bawen. Oke. Nah, pertama-tama kita tanya tanggapan om saya terhadap pemilu yang kemarin. Bagaimana om? Ya, kita tahu semua pemilu kemarin keren ya, di mana terdapat 3 paslon. Itu sangat luar biasa. Kita lihat sama-sama terkait debatnya memiliki tujuan untuk membangun Indonesia lebih baik. Nah, kalau boleh tahu, om sendiri pilih paslon yang nomor berapa nih? Ya, kebetulan di sini saya memilih paslon nomor 2 yang kita tahu Prabowo dan Mas Gibran. Kalau boleh tahu juga, kenapa om memilih paslon 2? Alasan mengapa saya milih paslon nomor 2, yang pasti di situ saya poinnya itu tentang keberlanjutan, yang dimana kita tahu presiden itu ketika mempunyai sebuah tujuan tidak bisa dilakukan secara instan, melalui banyak proses. Dan kita tahu seperti apa ya, presiden kita Bapak Jokowi sudah melakukan beberapa banyak hal, dan dimana sudah banyak hasil. Dan di sini mungkin kalau dari saya ingin dilanjutkan dan dikembangkan lebih baik lagi. Oke om. Kalau menurut om sendiri, apakah paslon nomor 2 ini antara calon presiden dan wakil presidennya sudah seperti kriteria yang om inginkan? Ya, mungkin untuk kriteria ya, mungkin kemarin sempat banyak permasalahannya di mana wakilnya dari Bapak Prabowo itu banyak didebatkan ya karena umur. Namun kalau menurut saya umur itu tidak bisa menjadi sebuah batasan. Yang dimana kita tahu juga sekarang kita ingin membangun generasi emas, dan kita harus bisa juga mendengarkan suara-suara dari anak muda. Kita yang tua juga harus bisa merangkul anak-anak muda. Maka dari itu menurut saya untuk posisinya wakil di Mas Gibran dan di Presiden Bapak Prabowo saya. Oke. Menurut om sendiri, apa isu atau program dari paslon 2 yang membuat om tertarik gitu? Ya itu ya saya bilang, yang pastinya tentang keberlanjutan, karena keberlanjutan itu banyak hal yang sudah kita tahu. Ada beberapa mungkin yang seperti pembangunan IKN dan lain-lain, yang dimana agar tidak mengulang dari nol, dalam arti mungkin saja beberapa program-program yang sudah dijalankan oleh presiden sebelumnya, oleh Bapak Jokowi itu tidak cocok dengan paslon presiden yang terpilih. Nantinya mungkin akan dirubah, nantinya kita akan merasakan perbedaannya banyak lagi. Nah, mungkin karena dari itu kita mungkin dari saya memilih Bapak paslon nomor 2 itu, agar keberlanjutan yang sudah dengan Bapak Jokowi itu bisa dikembangkan lebih baik lagi. Yang mungkin masih banyak yang kurang itu kita bisa merasakan perbaikannya, yang akan diperbaiki oleh paslon 2 yang kemarin itu. Oke. Menurut om sendiri, apakah kandidat tersebut benar-benar merepresentasikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat? Ya, kalau mungkin masalah kebutuhan, kalau kita membahas masalah kebutuhan, mungkin dari saya sendiri kurang paham atau kurang bisa tahu banyak hal tentang kebutuhan. Yang pastinya mungkin hal-hal yang negatif di negara kita yang selama ini
sangat susah untuk dilakukan, yang mungkin adik juga tahu, seperti korupsi. Itu kemarin juga di awal-awal periodenya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran itu terrealisasikan dengan adanya pemberantasan korupsi berapa yang termasuk besar. Kalau Om sendiri itu memilih sesuai visi misi yang dibuat oleh itu ya paslon tersebut, bukan karena pengaruh orang atau pengaruh media gitu. Ya, kalau saya dari diri sendiri. Menurut Om, ada nggak sih tantangan yang dihadapi oleh paslon 02 dalam apa ya istilahnya dalam menjabat gitu? Ya, kita tahu semua bahwa di dalam dunia politik itu ada oposisi, yang dimana oposisi itu sebenarnya bukanlah musuh, tapi sebagai pengamat, yang dimana ketika memang dalam menjabat terdapat kelalaian atau kesalahan, di situ akan diingatkan. Jadi sebenarnya kebutuhan oposisi pun ada, kita akan saling mengingatkan. Oke, kita sudah mendengar alasan mengapa Om saya memilih paslon berdua. Kalau untuk Om sendiri, ada harapan nggak buat paslon yang sudah terpilih? Ya, untuk harapan pastinya sudah ada, yang dimana mungkin tidak hanya ketika sudah terpilih dari paslon berdua, tapi sebelumnya sudah ada harapan ke semua paslon dari 01, 02, 03, yang pastinya harapan itu besar untuk Indonesia lebih baik lagi, lebih maju, entah dari kemasyarakatannya, dari perekonomian, dan hal-hal yang bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Oke, Om, terima kasih sebelumnya untuk waktunya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sekian wawancara yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.